kasih untuk kehadirannya Ibu Nurisa serta Bapak Ibu Diansyah. Kita akan menyaksikan atau menguji memberi masukan kepada mahasiswa Nancy Krisnawati akan seminar proposal. Sebelumnya akan saya sampaikan bahwa untuk seminar proposal presentasi tidak lebih dari 15 menit. Ya, kemudian setelah itu akan dilanjutkan dengan tanya jawab. Ya. Saya persilakan untuk Nancy untuk berdoa dan langsung melakukan presentasi. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan waktu. Nurul Khairunisa SKMK. Yang saya hormati pembimbing 1 Bapak Ibu SKMKM, dan yang saya hormati pembimbing 2 Bapak Ibu Diansyah MSI MKes. Baik, untuk judul proposal skripsi saya yaitu faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian tuberkulosis di Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kabupaten Sintang tahun 2023. Latar belakang, tuberkulosis paru atau TBC itu sendiri adalah penyakit infeksi yang menyerang paru-paru atau organ tubuh lainnya yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Indonesia berada pada posisi kedua dengan jumlah kasus TBC terbanyak di Indonesia setelah India. Kasus TBC di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2021 yang ditemukan mencapai 17.233 dan pada tahun 2022 sebesar 69.120 kasus. Di Kabupaten Sintang sendiri, kasus TB mencapai 7.514 kasus dengan kasus tertinggi di wilayah Puskesmas Kementerian yaitu dengan jumlah 111 kasus. Data kasus TBC di Indonesia menurut WHO mencapai 969 kasus dan di wilayah Kalimantan Barat sebesar 69.120 kasus. Kemudian untuk di wilayah Kabupaten Sintang berjumlah 669 kasus yang tercatat yang ditemukan dan tercatat di Dinas Kesehatan, dan di wilayah Puskesmas Kementerian berjumlah 111 kasus. Rumusan masalah pada penelitian ini, yang pertama pernyataan masalah. Kasus ini masih meningkat di Indonesia, bahkan di Kabupaten Sintang. TBC ini sendiri sudah menjadi program prioritas nasional atau PPN. Dan upaya yang telah dilakukan pemerintah sampai dengan saat ini adalah program TOS TB dan PPT. Program TOS TB ini sendiri sampai hari ini masih berjalan di Kabupaten Sintang. Tujuan dari program TOS TB ini adalah eliminasi TB tahun 2030 atau tidak ditemukannya lagi TB di Indonesia pada tahun 2030. Namun kenyataannya kasus tuberkulosis ini masih meningkat dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan. Pertanyaan penelitian yaitu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kejadian tuberkulosis. Tujuan penelitian ini yang pertama tujuan umum untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian TB paru di wilayah kerja Puskesmas Kementerian. Tujuan khusus yaitu untuk mengetahui hubungan perilaku merokok, ventilasi rumah, pencahayaan, kepadatan hunian dan kontak rumah dengan kejadian tuberkulosis paru di wilayah kerja Puskesmas Kementerian tahun 2023. Manfaat penelitian ini yang pertama bagi institusi, bagi Puskesmas Kementerian, bagi Stikar Sintang, kemudian juga bagi masyarakat dan terakhir bagi peneliti. Keasal penelitian dari ketiga penelitian sebelumnya dengan judul yang sama, penelitian yang paling mendekati dengan penelitian yang akan dilaksanakan yaitu penelitian Aliyah Kusumawardani dengan judul faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian tuberkulosis paru di wilayah kerja Puskesmas
bersama yaitu penelitian kuantitatif dengan pendekatan resveratrol. Namun ada beberapa perbedaan di penelitian ini, yaitu variabel yang akan diteliti, tempat, waktu, serta jumlah sampel yang digunakan. Tinjauan pustaka, penyakit tuberkulosis ditularkan melalui udara atau droplet nuklei. Saat penderita batuk, bersin, atau berbicara, kuman TB baru yang berbentuk droplet akan terbawa di udara. Sinar matahari langsung dapat membunuh kuman tuberkulosis dan ventilasi dapat mengurangi jumlah pengecekan. Pencegahan, untuk upaya pencegahan tuberkulosis ini yaitu dapat dengan melakukan PHBS. PHBS dalam pencegahan tuberkulosis ini yang pertama, rutin mencuci tangan baik bagi orang-orang yang ada di sekitar penderita maupun penderita itu sendiri yang pertama. Karena pada saat penderita itu batuk atau bersin, seringkali penderita ini menutup mulut atau hidung dengan menggunakan tangan. Jadi penderita perlu untuk mencuci tangan sebelum beraktivitas atau berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian penggunaan masker. Penggunaan masker di sini baik bagi orang-orang sekitar dan khususnya bagi penderita. Karena dengan penggunaan masker ini dapat mengurangi penyebaran kuman tuberkulosis yang keluar dari mulut atau hidung melalui percikan-percikan pada saat batuk atau bersin. Kemudian menggunakan sarung tangan ketika membersihkan tumpahan dahak untuk minimalisir atau mengurangi penyebaran kuman tuberkulosis tersebut. Kemudian ventilasi rumah. Ventilasi rumah ini berfungsi sebagai sumber masuknya cahaya dan dengan adanya cahaya yang baik dan udara yang tidak lembab, maka kuman tuberkulosis tersebut tidak dapat bertahan hidup pada suatu rumah atau ruangan tersebut. Kemudian etika batuk di sini yaitu etika batuk untuk penderita TB baru tersebut. Etika batuk di sini yaitu pada saat batuk menutup hidung atau mulutnya, kemudian menggunakan masker untuk mengurangi percikan-percikan dan penyebaran kuman tuberkulosis tersebut. Kemudian menjemur kasur. Kasur yang digunakan oleh penderita tuberkulosis sebisa mungkin dijemur sesering mungkin karena dengan terpapar sinar matahari langsung maka kuman tuberkulosis pada kasur tersebut tidak dapat bertahan hidup. Kemudian tidak boleh sembarangan. Tidak boleh sembarangan khususnya untuk penderita tuberkulosis. Karena dengan mudah sembarangan maka akan mempermudah atau menyebabkan penyebaran kuman tuberkulosis tersebut, apalagi pada udara yang lembab. Kemudian menjaga daya tahan tubuh. Menjaga daya tahan tubuh di sini yaitu rajin berolahraga dan mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian TB. Penelitian ini menggunakan teori Halbum yang mengungkapkan bahwa ada 4 faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan. Yang pertama, faktor lingkungan, faktor perilaku, pelayanan kesehatan, dan faktor keturunan. Pada tuberkulosis ini sendiri, untuk faktor lingkungan yaitu faktor lingkungan fisik. Yang pertama, ventilasi rumah, model pencahayaan, kepadatan hunian, dan batas rumah. Dari keempat faktor ini, ventilasi rumah dan pencahayaan sangat mempengaruhi penyebaran kuman tuberkulosis tersebut. Karena ventilasi rumah yang tidak memenuhi standar dan pencahayaan yang buruk pada suatu rumah akan menyebabkan kuman tuberkulosis dapat hidup dan menyebar. Kemudian kepadatan hunian dan konteks rumah. Kepadatan hunian itu sendiri memenuhi standar jika pada sebuah rumah dengan 2 orang per 8 meter kuadrat. Dan konteks rumah itu sendiri juga berhubungan erat dengan kejadian TB karena seringkali orang-orang di sekitar, terutama orang-orang yang sering kontak fisik atau kontak erat dengan penderita, tertular virus atau kuman tuberkulosis tersebut. Kemudian yang terakhir adalah perilaku merokok. Perilaku merokok ini sendiri dapat menyebabkan pertahanan mengganggu metabolisme pertahanan tubuh, yaitu pada kejadian tuberkulosis paru dapat
menyebabkan rambut pria yang berfungsi untuk menyaring atau menghambat kuman atau virus yang masuk, jadi menyebabkan paru-paru dapat dengan mudah terinfeksi kuman atau virus dari tuberkulosis tersebut. Metode penelitian untuk konsep pada penelitiannya yaitu kejadian tuberkulosis paru, variabel bebasnya perilaku merokok, ventilasi rumah, pencahayaan, kepadatan hunian, dan makan rumah. Untuk desain penelitian ini yaitu jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain study case control. Kemudian populasi dan sampel. Populasi di sini ada populasi kasus dan populasi kontrol. Kemudian untuk sampelnya, sampel kasusnya berjumlah 12, sampel kontrolnya 1/3 berjumlah 36. Jadi jumlah sampel pada penelitian ini yaitu 48 sampel. Kemudian untuk pengolahan data, yang pertama ada editing, yang kedua coding, ketiga storing, yang keempat data entry, yang kelima tabulasi. Kemudian untuk analisis data pada penelitian ini ada analisis univariat dan analisis bivariat. Baik, demikian pemaparan proposal skripsi dari saya. Atas perhatian kita semua, saya berikan terima kasih. Mahasiswa yang di belakang. Apa yang ada di belakang? Yang penting yang ribut ya. Oke, kita langsung saja ke penguji Ibu Nurul Hoirunisa. Saya silakan untuk memberikan masukan atau menguji proposal yang sudah dikeluarkan. Silakan. Terima kasih Pak Sebelumnya selamat Pak MC ya. Selamat bertahap sebelum saya mulai soalnya nanti terkait sama informasinya di tadi yang harusnya istilahnya asing panggilannya harus menolak. Kemudian kalau sesuai panggilannya terkait itu apa tuh citasi ya Bu, volume ini kurang keras. Oke, citasi untuk apa tuh sumber di sini tolong dihilangkan yaitu misalkan dengan panggilannya. Kemudian daftar pustakannya juga masih kali nanti dari Roman dulu kita pertanyaan 1, kemudian dilengkapi ada yang belum termasuk di situ ya. Dari melengkapi terkasitasi, kemudian kalau judul tabel itu tempatnya di atas sama di bawah Pak? Di bawah. Ya ini kayaknya Allah ke bawah. Ya Bu. Kemudian kalau misalnya tabelnya terputus, jadi judul tabel harus tetap ada. Pakai informasi saya. Kemudian yang ada di dalam gambar juga sama sistematika yang pakai teknik Roman 12. Kalau misalnya terlalu besar pakai 10 juga boleh. Nah, kakak meneliti terkait tuberkulosis. Nah, ya, tuberkulosis paru. Pakai istilah TB apa TBC kak? TBC. Istilah yang terbaru TBC atau TB? Ini baru TB. Tolong diperhatiin ya, karena TBC itu istilah lama kayak ini ya. Ini punya kakak banyak yang TBC, ada yang bilang TB, jadi nggak konsisten. Kalau dikonsistenkan ya, apakah pakai TB atau kayak yang TBC yang terbaru? Silakan, yang penting kalau pakai TBC ya dari depan saya belakang TBC. Kalau misalnya pakai TB ya TB. Terus perlu saya teruskan nih yang di mana ya bab 1 tuberkulosis paru atau TBC. Bukan, tuberkulosis dalam kurung TB atau TBC baru belakangnya paru ya. Karena tuberkulosis itu bisa menyerang paru juga, bisa menyerang apa lagi? Ganja, tulang seperti itu ya. Jadi punya. Kemudian kalau
TV Kak? Karena tuberkulosis ini kan sekarang terutama di Kota ya Bu, ada itu Yayasan Bina Asri yang lagi program tuberkulosis, dan tuberkulosis ini kan sudah menjadi program prioritas nasional Bu. Program itu banyak sekali. Tapi sampai hari ini TB ini masih meningkat nih. Banjirnya meningkat. Ya, setiap tahunnya. Terus Kemudian di Kabupaten Sintang juga di Puskesmas Medan juga semakin meningkat. apakah penting untuk dalam ujian kalau yang meningkat aja? DHS juga meningkat Kak? Karena ini juga Bu, penularannya kan sangat mudah Bu, tapi terapi pengobatannya itu begitu lama. Penularannya nggak apa? Itu Bu, percikan air liur atau air ludah atau penularan melalui udara Bu. Kemudian rencananya kakak mengambil terkait apa nih kakak yang pengaruh ya? Kenapa kok ngambil variabelnya tadi ada ventilasi ya? Variabelnya kakak tadi apa? Ventilasi, pencahayaan, kepadatan hunian, kontak rumah sama perilaku merokok. Kenapa milih itu? Kenapa aspek itu yang dipilih? Yang harus dipelajari? Karena yang sering saya lihat Bu, untuk rumah-rumah zaman sekarang itu tidak mementingkan pencahayaan Bu. Sedangkan pada kejadian tuberkulosis ini pencahayaan dalam sebuah rumah itu sangat mempengaruhi. Rumah di bagian mana yang tidak menyenangkan? Yang ventilasinya tidak sesuai dengan ukuran rumahnya. Dikatakan sesuai tidak apa? Indikator ventilasi sesuai ini Di atas 10% dari luas lantai. di atas 10% dari luas lantai. Kira-kira kalau seperti ini luas lantainya berapa? Nanti waktu praktek kan itu di itu kamu di masa masih gitu berapa ini terus ventilasinya berapa? Soalnya ini termasuk orang yang sehat ventilasinya. Ya. Persegi. Ini berapa ini? Ruangan ini Bu. Nah, berapa luasnya? Ya. 4 meter ini. Waduh, kok 4 meter? Terlalu luas dong 4 meter. Berapa ini? Luasnya berapa ini kira-kira saya tanya? Masuk luas ini aja. Nggak usah nanti di ruangan. Kalau ini satu petak ini Nah, 60 ya. Terus. panjang ini kan 50 cm. Berarti kalau ke sana berapa? Ke sana berapa? Coba dihitung. Khawatirnya di masyarakat nggak ada yang begini, Mas. Iya. Pak. Ubin ini jarang di rumah-rumah itu jarang. Jarang di rumah kayak gitu. Katanya sama orangnya nanti ya. Oh iya. Ya, nanti kamu harus bisa nih kalau misalnya orang masyarakatnya saya nggak tahu. Iya. Coba kakak hitung sendiri gimana kamu hitung. Pakai meter apa sih? Ini 40 meter. Oh kayak meteran berarti ya. Kalau ventilasi nanti pakai meteran ya? Kalau ventilasinya pakai meteran. Ventilasi yang saya tadi berapa? Di atas 10% dari luas Di atas 10% dari luas lantai. Kalau luas lantainya 200 berarti kamu belum ya? Gitu lah, 10% dari 200 berapa? Sama. Berapa? Itu Itu, main itu. 10% dari 200. 10% kali 200 berapa? 20. 20. Ya 20. 20, nah itu. Nah, cara hitungnya dong. Apa kamu Nggak pakai itu pun bisa. Iya. 10%, 100, saya tambahkan 10%. Itu ya, di atas minimal ada 10. Kenapa sih kok harus 10 itu? 10%? Karena ventilasi tersebut mengalami masuknya cahaya tadi sama sirkulasi udara. Ya. Terus cahaya
terkait perilaku merokok. Kenapa kok harus dihidupan? Diperhatikan untuk kejadian tuberkulosis, apakah ada hubungannya kalau secara konsep? Ada Bu, karena akibat dari merokok tadi Bu. Jadi orang usia yang fungsi untuk menjalani atau mengaman teman itu jadi mudah masuk korban. Dan yang saya lihat kemarin data dari Puskesmas juga yang paling banyak itu itu laki-laki dibandingkan perempuan. Apanya? Kasusnya Kasus yang merokok apa kasus TB. kasus TB karena kita merokok. Kenapa kok merokok tadi bisa sampai ke tuberkulosis? Akibat dari merokok tadi Bu. Rokoknya kenapa? Kalau merokok Membuat rambut saya kaku. rambut situ ya, rambut situ itu di mana tempatnya? Hai, di telinga. Enggak Bu. Benar. Ayo. Itu rambut saya kan juga ada dalam hidung. Enggak tahu, Juga Bu, juga ada rambut saya ada dalam hidung juga. rambut situ yang ada di dalam hidung. Kok bisa tuberkulosis padahal ini di paru loh. Nanti kamu ketemu sama masyarakat itu, bu saya tuh udah merokok berpuluh-tahun, saya sehat aja. Apa yang kamu lakukan maksudnya? Ya sudah, nggak apa-apa Pak, merokok dengan kita. Karena efek dari merokok itu dari panjang. Jangan lakukan kenapa Pak? Maksudnya dia Kandungan darah, rokok bisa menyebabkan kanker. Tujuanmu Pak, itu tujuan saja. Nanti dipelajari ya keduanya ya. Kepadatan hunian rumah sama kontak serumah. Kontak serumah maksudnya ini kontak serumah dengan siapa nih? Pada kontak semua dengan penderita TB. Kontak serumah dengan itu. Oh nanti itu rencananya gimana sih penelitiannya? Nanti Sampelnya siapa? Sampelnya siapa? yang penderita TB Oh seluruhnya. gimana yang dikomposkan dulu. Yang menderita, jadi semua responden kamu itu yang menderita TB. Yang menderita TB dan yang tidak menderita TB. Jumlahnya berapa? Yang menderita TB jumlahnya ada Di halaman berapa itu Pak? halaman 33. Halaman 33. Halaman 33. Mana ini? Enggak ada itu. Ada Bu, terus selanjutnya malah dilengkap sampai ke hasilnya. Ini rumus apa ini? 7. Mana sih yang Sampai ini Bu, sampai halaman 35 dari 33 sampai 35. terus hasilnya adalah 48 sampelnya. Iya Bu. Jumlah dari kasus dengan yang bukan kasus. Oh, perbandingan 1:3 itu dari mana sih Kak? Dari rumus tadi Bu. Rumus mana? Karena kalau ini Bu, Kenapa kok harus perbandingan 1:3? karena kalau 1:2 itu beda hasilnya kan Bu, 1:3 itu beda hasilnya. Dan kalau 1/2 Beda hasilnya maksudnya gimana? Beda ya jelas beda kan? Perbandingannya jelas beda. Bedanya di mananya? pas perhitungan di rumusnya Bu. Jadi kalau dia nggak pakai 1/3, mungkin jumlah sampelnya terlalu sedikit. Apakah dalam pemerintahan kakak perlu jumlah sampel yang banyak? Perlu Bu, Untuk apa? untuk menentukan kita tersebut biar valid Bu. Apakah kevalidan ditentukan dari jumlah sampel yang banyak? Ada nggak itunya sumbernya? Oh, jumlah yang sampel yang banyak itu menunjukkan akan valid itu. Nanti kalau ada ditambahkan ya Kak ya, saya Kak belum berarti ya Bu. Iya Bu, dasarnya terkait sama kemudian saya lanjut
kuesioner. Nanti lembar persetujuannya di itu ya kayak sebenarnya Ya Bu. masih banyak kita cukup ada penjelasan dirapikan juga ya. Ya Bu. Ini lembar observasi ya. Oh, nggak pakai kuesioner. Ini judulnya ada lembar observasi. Lembar observasi Bu. Kenapa kok judulnya lembar observasi? Oh, karena lembar observasi ini untuk 3 variabel Bu. Variabel ventilasi rumah, kepadatan hunian, sama pencahayaan. Karena nanti yang ventilasi itu kan diukur Bu, observasi diukur, kemudian kepadatan hunian itu juga Bu disesuaikan dengan luas rumahnya, sama pencahayaan juga yang diukur. Nanti kakak yang ngukurin ya? Iya Bu. Diukur beneran. Sudah bisa yang ngukur? Sudah Bu, kemarin sudah mengukur pencahayaan. Tapi ini tadi kok nggak bisa? Ya, terus pastiin kalau misalnya itu nanti bawa meteran ya, juga jangan meteran baju nggak nyampe nanti ya. Jadi meteran itu untuk mengetahui luasnya karena kamu observasi sendiri dengan saya ya, nanti bisa ditambahkan nomor HP ya kayak kalau misalnya ada apa terkait data kurang atau data perlu konfirmasi bisa enak ya, tambahkan nomor HP-nya. Kemudian kakak ini tadi kakak tadi bilangnya percaya ventilasi itu kurang dari 10% ya, yang bagus itu kurang dari lebih dari kak? Luas ventilasinya Bu. Yang bagus itu lebih dari 10%. Lebih dari 10% ya. Kalau yang kepadatan? Yang kepadatan 2 orang per 8 meter kuadrat. 2 orang per 8 meter kuadrat. ya ini jawaban apa tuh? Pilihannya kakak kok kurang dari 10 meter per itu? Ya, Kita persegi dari standar. Lebih. Nah tadi katanya itu 2 orang per berapa itu? Pakai istilah mana? Definisi operasional kita mana? Ini halaman berapa definisi? Definisi untuk kepadatan hunian. Ini sama, kurang dari 10 sama lebih dari 10 meter persegi. Terus yang tadi kakak bilang terkait 8 meter per orang mana? 8 meter per orang. Mana itu? Ini Bu yang menurut Kemenkes RI 2017. Halaman 24 ya. Ya Bu. Nah, kenapa kok pakai itu? Kalau di secara konsep itu ada 2 orang per 8 meter kuadrat, tapi kok di aplikasinya kamu tulis kurang dari 10 meter persegi per orang. Oh iya, Ya, jadi disesuaikan kalau 2 orang per 8 meter persegi berarti bisa nggak ya jadi 1 orang per 4 meter 1 orang Bu, termasuk itu iya Bu. jadi biar tuh kan jauh loh ya 10 meter sama 4. Oh iya. Kalau ruangan itu rumahnya kecil nggak sih langsung kemudian Pencahayaan. jumlah penghuni rumah luas ruangan pencahayaannya tidak memenuhi syarat bila kurang dari kok suhu ya 18 derajat Celcius bukannya suhu dah. Ya Bu, tingkat kepanasan. Kelembapan kan kalau bilang 18 derajat Celcius itu kelembapan apa? Masa pencahayaan mana konsepnya? Konsepnya pencahayaan mana? Pencahayaan mana? Kontak saya Halaman 18. halaman 18 cahaya mana cahaya yang bilang itu 18 derajat Celcius mana itu? Oh dia di halaman 20 Bu, dia kelembabannya Bu. Cahaya
cahayanya mempengaruhi kelembaban ruangan itu. Ruangan 20 penetrasi. Kelembapan udara. Ini konteksnya bilang kelembapan udara, bukan pencahayaan. Ini apa? Termometer. Jadi harus disamain. Ya. Kalau bilang pencahayaan itu apa sudah ada kayak berapa persen gitu dari itu? Kalau bilang pencahayaan apa ya? Bukan dari luas rumah ya? Pencahayaan, boleh bilangnya luas sekurang-kurangnya 15% sampai 20% dari luas lantai. Halaman 19. Loh, ini kalau cahaya buatan kaca minum 20% luas lantai. Gimana? Pencahayaan itu kalau bilang 18 derajat itu kelembapan. Gambar observasi kamu TV sama bukan TV sama, berarti kalau kayak gitu ditambahkan aja ya, positif TV sama tidak gitu, apa gimana ya? Ini juga yang bagian kontak serumah. Jika pernah, apakah Anda pernah satu rumah dengan penila TV? Pernah atau tidak? Jika pernah, kapan Anda sama dengan TV? Sebelum positif, sesudah positif. Ini tidak berlaku, ini pertanyaan ini tidak berlaku untuk responden yang tidak TV. Jika tidak, berarti kosong boleh ya. Ini jawabannya karena jika pernah, berarti kalau tidak pernah, nggak terisi. Iya. Iya. Benar. Berarti nanti isinya kamu waktu pengolahan data gimana? Kalau misalnya untuk yang kosong-kosong ini jelas cara penilaian gimana? Kalau kosong. Nanti di definisi operasional ini juga kamu pakai fungsional lembar observasi ya. Kamu lembar observasi kan ini? Ya, Namanya? lembar observasi kalau sebenarnya yang variabel logo sama. Berarti itu di alat ukur pencahayaan atau suhu kamu pakai lux meter gitu loh. Yang meter itu untuk mengukur kelembapan. Berarti variabel kelembapan. Tapi di sini pencahayaan dari suhu, nggak cocok. Pencahayaan itu Lux. Elek. Ukuran bukan derajat. Ukur aja Pak ya, sama kayak itu kalian jadi satu. Jadi dia harus di sudut gitu. kita ada alatnya. Kamu punya lux meter kan? Tapi di saat itu Bu ada punya teman yang kerja di puskesmas itu. Boleh pinjam, boleh. Berarti kelembapan kalau gitu bilangnya, bukan pencahayaan. Oh iya. Variabel berubah atau ditambah. Berubah aja Bu, karena pencahayaan tadi kan udah ada dari ventilasinya. Pencahayaan Itu sirkulasi udara. Iya. Ventilasi itu sirkulasi udara. Ventilasi itu sirkulasi, pencahayaan itu dikatakan sehat misalnya Terang gelap. terang gelapnya itu. Misalnya ini cocok nggak pencahayaannya gitu. Kalau untuk pasien TB itu tidak berhubungan kalau nggak salah ya dengan pencahayaan, tapi lebih ke kelembapan. Karena tuberkulosis itu akan berkembang semakin pesat bila kelembapannya semakin rendah. Jadi kalau nggak terventilasi, kemudian dia lembab, dingin itu, dia akan itu cepat berkembang biak. Makanya dianjurkan ruangan yang untuk pasien yang TB atau keluarga yang dengan anggota TB itu ventilasinya
Kemudian kebersihannya juga terjaga nih. Kelembapan kasur yang dipakai tuh kasurnya tiap hari harusnya terkena sinar matahari, kalau nggak bisa dijemur tiap hari. Gimana itu? Jadi lebih cocoknya kayaknya kelembapan yang baru. Berarti dirubah. Ya Bu, berubah ganti. Ini ya. Sudah cukup Pak. Saya kembalikan ke Pak Suni. Terima kasih berikutnya kepada Pak Sudiarto. Silakan untuk membahas apa yang dimaksudkan. Ya, terima kasih Pak Sohibul SKM MKM dan Nurul Indonesia Escape MCAP ya. Yang berbahagia saudari Nancy Trisnawati ya, yang bisa melaksanakan seminar pada hari ini. Baik, kita mulai. Tadi lebih banyak di pengukuran ya. Pengukuran ini kan sebenarnya lebih casing ya. Casing. Jadi penyakit berbasis lingkungan ya. Jadi lebih casingnya yang dilihat. Memang artinya tidak semua variabel itu yang terkait yang akan diteliti ya, tapi terkait variabel lingkungan. Misalnya tadi maksud yang perilaku merokok ini kan paparan asap rokok ya. Jadi dia terpapar atau tidak, kan begitu maksudnya. Jadi akibat asap rokok dia terpapar gitu ya. Nah dulu ada mahasiswa kita yang tidak merokok, dia terpapar jadi TB paru ya. Jadi TB ini kan sekarang namanya TB paru, tuberkulosis paru ya. Karena tadi ada tuberkulosis tulang ya, kelenjar gitu ya. Jadi dia lebih spesifik pada tuberkulosis paru gitu. Kemudian untuk di latar belakang ini tidak ada masalah, cuma masalahnya di tata tulis saja ya. Di tata tulis ini banyak huruf yang misalnya dinas kesehatan kan kesehatannya besar ya, kemudian kabupaten besar, Sintang ini besar, kapital ya. Nah, jadi hurufnya, kemudian puskesmas Sungai Durian ya kan huruf kapital ya, ini juga. Kemudian sebenarnya ini kan bukan hubungan perilaku merokok, maksudnya yang mau diteliti ini merokok orang penderita TB atau dia terpapar oleh rokok itu. Karena ada juga kasus yang mereka ini tidak merokok, cuma dia menderita TB terpapar tadi. Nah, kalau ini basisnya adalah lingkungan, ya lingkungan saja kan gitu. Kalau dia tidak lingkungan ya, kalau dia misalnya perilaku merokok, dia yang merokok kan gitu. Perilaku konsepnya kan. Jadi ada perilaku, ada lingkungan gitu ya. Nah, kemudian tadi juga hubungan ventilasi. Ventilasi juga konsisten, ada tulisannya ventilasi. Ventilasi kan ada juga yang ini ventilasi kan. Yang mana maaf? Ventilasi. Nah, ini ada ventilasi. Ventilasi dia. Nah, ya konsisten lah ya. Kemudian nah ini nanti di tata tulis di halaman 5 ini gelar akademiknya itu bisa ditulis ya, namanya saja misalnya menurut sah derajat saja ujung namanya ya, sah derajat. Kemudian banyak yang bukunya Anda cantumkan di sini, tapi di daftar pusaka ada. Misalnya coba aja et al. Aja ya. Tidak ada ya. Nah, jadi dicantumkan kalau namanya enggak, kalau tidak ada ya. Ini udah betul per abjad nih. Udah ya. Nah, jadi Anda nanti kan cara ini kan Anda blok di kanan kan, tinggal tersusun ya, descendant ya.
Nah, kemudian namanya kalau dia tidak ada, tidak usah dimasukkan ya. Nah, tapi kalau ada, ini Anda dapatnya dari mana nih? Coba ya. Menurut Aja et al. Halaman 8. Paragraf kedua. Oh, kajian Pak. Nah, kan tidak ada ya. Nah, dokter Caka. Kemudian drop nuklei. Ya, cetak miring saja nanti ya. Nah. Dan nanti juga illness behavior ya. Halaman 15 dulu ya. Banyak nanti Anda cek dulu lah ya. Nanti yang ada yang bisa dua sendiri. Nah, ya Riyadi gitu ya. Ventilasi rumah ya, pencahayaan, kepadatan. Ya sebenarnya gini, kalau misalnya pencahayaan Anda ingin masukkan saja juga, tambahkan dengan kelembaban kan begitu. Jadi sebenarnya penelitian ini kan untuk menguji variabel itu apa benar berhubungan atau tidak. Ini kan case control ya. Jadi 1 berbanding 3. 1 banding 12, 36 ya. 36 tambah 12. Berarti 1 banding 4 nih. Nah. 12 satu kotor atau 4 kasus satu ya. Yang 12-nya lagi? 12 kasusnya Pak. Yang kontrolnya itu berbanding 36 tambah 12 ya? 48 ya. Oh iya ya. Jadi 1/3 ya perbandingan 1/3. Jadi 1 ya. Metode pengambilan sampelnya gimana? Metode penarikan sampel. Tapi sudah tahu kasusnya ya, lokasi kasusnya, lokusnya. Ya. Tinggal pembandingnya saja, nanti kontrolnya saja. Nah, ini kan case control ya. Tabelnya kok di bawah nih? Memang di bawah. Itu halaman 31. Biasa di kita di atas ya. Juga ada. Tabel dibuat ya. 1/3 ya dengan sekali. Penarikan sampelnya ini 1,5 atau 2 spasi? 1,5 Pak. 2 spasi aja. Iya 2 spasi. Cara penarikan sampelnya tidak dicantumkan ya? Cara penarikan sampelnya. Anda menentukan sampelnya gimana nanti? Ini kan kasus sudah tahu 12. Yang sisanya 36. Anda menentukannya gimana? 36 yang bukan kasus. Yang bukan kasus. Anda acak. Cara menentukannya nanti penggelaparan ya Pak. Iya. Kalau itu sih Pak yang tetangga-tetangga yang di Iya, namanya dalam sistem penarikan sampel kan ada namanya simple random sampling, cluster sampling, quota sampling, stratified random sampling kan.
Nah, nanti cantumkan kalau memang Anda simple random sampling ya di simple random ya. Kalau misalnya cluster random sampling ya buat clusternya. Nah, begitu. Boleh kan udah dicantumkan, nanti cantumkan ya. Aku juga lihat gitu. Ada kriteria Inklusi. Kriteria kasus. Kriteria sampel. Nggak ada. kasus, kriteria kontrol gitu. Nggak ada ya. Belum. Dibuat. Nah, tambahkan. Kayaknya kita tambahkan kriteria Ka- untuk sampel itu apa? Jadi Anda tentukan itu kasus di mana tuh? Misalnya dia disebut TB paru misalnya, kriteria Itu Pak dari data hasil data puskesmas. Datanya berapa sekarang? Posisi sekarang di kelurahan Kampus Tenang itu yang positif TB. yang tahun ini yang update itu 16 Berapa? 17 kalau nggak 17 18 Nah, 17-18 dari 17-18 itu kamu menentukan bagus itu gimana caranya? Ada kriterianya nggak? Masuk. Kondisinya apakah boleh kalau misalnya Atau misalnya Anda buat misalnya berapa lama dia menderita, apakah sembuh atau tidak gitu ya. Misalnya yang jadikan subjek penelitian atau yang jadikan responden ini apakah masih menderita TB gitu ya. atau dia pada saat masa aktif Nah, sampai iya. 6 Dia kan 6 bulan tuh. 6 bulan pertama Nah. apakah setelahnya itu Nah. 3 bulan pertama kan pengobatannya beda sama yang sudah 6 bulan, apalagi yang apa tuh resisten ya. Itu beda lagi, jadi perlu kayak penambahan Ya. kriteria responden itu. Ya, kriteria kasus lah ya. Kriteria kasusnya. Atau Kriteria kasus lagi, kriteria kontrol maksudnya. iya. Jadi misalnya nanti kalau khawatirnya gini, dia udah sembuh ada jadikan sampel kan? Iya. Atau dia sudah melewati masa 6 bulan kan begitu. Atau dia baru suspek kan? Nah, kan gitu. Patut diduga kan, baru suspek kan belum dia tanda gejalanya sudah ada. Cuma dia belum ditetapkan sebagai penderita pasien TB kan gitu. Nah, kan misalnya dia udah batuk-batuk kan. Jadi Gitu. ini kita ada dulu dari 18 itu, oh ini Jadi sudah apa? nah, kriteria kasusnya ya. Ada di situ. Nah, itu. Dia pengobatan bulan berapa? Benar tahu itu. Jadi dia yang ini yang sedang menjalani pengobatan. Bisa juga. Bisa yang ya. sedang menjalani Bisa itu juga. ya. Jadi itu yang kasusnya yang PT sedang mengalami pengobatan kan. Nah, gitu. Jadi itu lebih mudah sih. Ya. Jadi apakah dia masih 3 bulan, 4 bulan gitu kan? Atau 1 bulan gitu ya, tidak masalah. Yang penting dia masa pengobatan. Sebenarnya penelitian lain ada juga sebenarnya ini kepatuhan. Nah, minum obat, nah, kan gitu ya. Kawannya misalnya meneliti. Hah? Kepatuhan karena memang terapinya itu lama. Iya, 6 bulan. Dilihat kepatuhannya. Atau peran PMO kan gitu ya. Pengawas minum obat kan gitu ya. Ini banyak sebenarnya di TB nih mau diteliti ya. Variabelnya tidak hanya kasusnya tapi juga sebenarnya pada masalah-masalah lain yang terkait ini. Mungkin itu saja Pak Soeben, saya kembalikan. Jadi begitu ya. Terima kasih Pak. Itu ya manusia ada penetapan kriteria kasus dan kontrol. Mungkin tadi sudah di sini juga mungkin yang sudah sembuh cocok dijadikan kasus maupun sebagai kontrol. Jadi waktu kalau dalam sampling nanti jangan sampai terambil orang-orang itu. Tapi kalau misalnya kasus seperti benar sekarang yang didiagnosa TB dengan menunjukkan apa? Nah, saya mau tanya ini menurut siapa? Menurut siapa? Menurut simpelnya. Orang yang menderita TB dan menemukan Di rumah tangga kan? Bukan individunya, tapi di rumah tangga kan? Jadi yang kamu ini adalah keluarga. Jadi satu rumah, satu orang yang di pindah ke rumah lain, pindah ke rumah lain.
ya, bukan sembarangan misalnya kayak di warung kopi kan banyak orang macam ini semua. Pokoknya sistematika ada orang kopi langsung. Nah, tapi Jangan. rumah. Iya Pak. Nah, cara pengambilannya bagaimana? Acaknya seperti apa? Acak atau nggak acak? Acak Pak. Acak. Berdasarkan apa kamu acaknya itu? Kalau untuk yang kasus nanti kan yang kasus itu yang dipastikan enak, tapi yang kontrolnya itu yang acak. Yang kontrol itu nanti random Pak. Kasusnya juga diacak. Ya, kasusnya diacak juga. Kan ada 19. Oh ya. Jadi kamu nggak milih gitu. Diacak aja kalau cuma 12 tetap diacak aja. Kamu udah ada alamatnya semua kan? Iya. Alamatnya, nomor telepon ada. Ya jadi kita nggak ada subjektivitas di sana gitu. Termasuk dari kasusnya maupun dari kontrolnya. Kontrolnya juga nanti diacak juga. Cara acaknya gimana? Nanti rumah yang ada di kelurahan yang sama, yang memang ada orangnya dan orangnya bersedia. Nggak acak. Acak kalau namanya acak kan semua rumah punya kemungkinan sama untuk menjadi sampel responden. Namanya acak. Apakah probabilitas sampelnya seperti misalnya sepertiga atau 1/9 atau 10/15 apa ya. Tapi semua rumah itu punya kemungkinan yang sama untuk diambil sebagai sampel. Kamu mau pakai mana? Ada beberapa teori teknik sampling, ada berapa? Teknik sampling ada berapa? Yang kamu ketahui? Teknik sampling ada berapa yang kamu ketahui? Ada berapa? Nah, coba sebutkan saja Yang kamu tahu. yang tahu tentang sampling. Nah, saya kasih simple random sampling. Nah, apalagi? Apa? Apa? Acak atau acak-acakan? Acak dulu. Ya di sini belum dijelasin ya kalau pakai tekniknya mana. Sampel. Jadi besok Satu bisa saja dua teknik sampelnya. Bisa sampelnya sudah, kemudian teknik sampelnya belum dijelaskan. Ada baju. Pakai apa? Besok tuh ada yang Ya kan? saya punya. Kalau simple random sampling menurutmu kayak apa? Simple random sampling yang kamu ketahui kayak mana kerjanya simple random sampling? Sampelnya tidak ditentukan Pak. Sampelnya tidak ditentukan maksudnya? Maksudnya dia kan acak kan Pak. Ya, sama. Contohnya nih di sini kita di ruangan ini sekarang ada 5 orang. Caranya melakukan simple random sampling gimana? Tidak harus menentukan ini dan ini Pak, tapi random. Ya, Maksudnya, yes, random. Tapi gimana? Teknisnya gimana? Teknisnya kamu harus punya kerangka sampel. Ya kan? Contoh kalau kontrol, berarti kamu harus punya daftar rumah tangga di KKU. Kamu kocok itu rumah mana-mana aja yang dapat, alamatnya mana udah ada itu adalah simple random sampling. Jadi bukan kamu datang ke sana ke pos Panangan dulu, dan misalnya di Kota Sakura Posip. rumah-rumah enggak, itu bukan acak namanya, itu asal-asalan Itu tujuan ya. positif sampling. Jadi harus ada kerangka sampelnya. Namanya simple random sampling harus ada kerangkanya. Kerangka itu siapa? Misalnya rumah kepala RT-nya Atau ada Ketua datanya RT. di desa itu bisa yang apa tuh nggak benar-benar bagaimana gitu. Atau per nomor rumah bisa. Nomor juga bisa. Nomor berapa berapa. Di RT itu tanya berapa ini nomor berapa sampai nomor berapa.
Nah tulis nanti dikocok. Nah itu yang jadikan sampel. Itu simple. Kalau kamu nggak tahu bagaimana struktur rumahnya, misalnya kamu coba jalan di gang-gangnya ada berapa rumah, kamu yang membuat list sendiri kayak gitu. Kalau memang di perubahan nggak ada nomor rumahnya, ada rumahnya, ya kan? Kemudian kamu kocok tuh, masukin ke dalam kertas nomor, misalnya kan nomor 1, nomor 2 sampai nomor 100, nomor 200 kamu kocok, atau di SPSS misalnya kan nomor 1 sampai 1000 misalnya kamu random di situ bisa. Yang kedua misalnya systematic random sampling. Kalau systematic random sampling berarti kamu harus tahu kan ada kelipatannya kan, ada rumusnya tuh cara penghitungan kelipatannya, misalnya kelipatan 4. Kamu tentukan dulu mau di mana titik tempat kamu startnya, misalnya di titik situ misalnya rumah 1, 2, 3, 4 ambil, 1, 2, 3, 4 ambil, begitu, itu sistematik, ada kelipatannya tadi ya, sampai jumlah kontrol atau sampel yang kamu butuhkan terpenuhi. Jadi kalau ketemu nggak ketemu ya sama ketemu kalau yang itu. Sampai dapat. Misalnya tutupan terus sama 1 bulan gimana Pak? Nanti bingung dia. Menurut saya Nanti. pakai sistematik aja sih udah kayak pakai kelipatan banyak. Bisa. Jadi kamu startnya di mana? Misalnya di gang ini ya. Ya Pak. Kan ada beberapa gang banyak ya. Ya Pak. Gang ini. Itu kan ada 1, 2, 3, 4. Misalnya kalau kelipatan 4, kelipatan 5. Udah itu kelipatan 5. Nah sudah habis. Tapi kendalanya nanti kalau nggak ada orangnya itu. Masanya nggak ada orangnya. Kalau dikocok, kalau simple, nanti dikocok-kocok nggak ada, bisa ganti kan gitu. Iya. Tapi bisa, makanya tadi Pak, kalau misalnya 1, 2, 3, 4, 5 nggak ada orangnya kan, udah lanjutin dulu. Nanti kan nanti kita lagi tuh, putar terus. Sesuai dengan ya. Iya, sampai terpenuhi. Enak kamu yang gimana? Apakah seperti itu atau di kopiok? Yang Kalau muncul dikocok, di kamu harus mencari rumahnya. Dapat datanya dulu, dikocok. Datanya dulu. Misalnya rumah di RT itu nomor berapa sampai berapa. Nanti setelah kocok itu yang keluar itu yang dijadikan sampel. Ya, mau dikocok, apa simpulan sampling atau sistematik harus dijelaskan di sini. Kota sampling juga bisa di kota. yang penting ada. Tapi kota nggak masuk ini Pak, acak Pak. Kota itu bukannya non-random. Enggak, kalau yang non random kan proposif, Ya. accidental, snowballistic. Nah itu 3 yang di kualitatif. Kalau kota itu semuanya Pak. Enggak di kota, misal kotanya berapa tadi kan di kotanya kan ada, jadi sampai dia mau kota gitu, siapa saja bisa Itu dicatat. termasuk non-random Pak. Hah? Dia Itu nggak masuk. non-random bukan random. Enggak, misalnya kan tadi kan kotanya kan 348. Itu kan ditetapkan kotanya. Nah, maksudnya tidak boleh dilebihkan dari itu. Masa Tapi nggak ada lebihan sih makanya di non-random deh. yang di kualitatif itu nomor 5 aja 3. Proposif, snowballistic, accidental. Itu yang kualitatif. Nah kalau yang Tambah. diacak sistematik, simple, sistematik, cluster, stratified. Stratified. Ada 4. Ya ada 5 berarti yang Tapi multi stage itu di- yang gabungan antara cluster dengan Iya. stratified itu. Kalau yang multi stage. Kota kan udah dijatahkan itu kan, jatah sekian. Tidak boleh lebih. Ini kan sebenarnya udah kota. 48 dari kasus itu kan kalikan 3. Dia tidak boleh lebih itu. Cuma dalam kota ini dia boleh tekniknya tadi simple, boleh stratified boleh. Nah, gitu. Dari itu. Saya. Nah, belum pernah baca ya. Saya biasanya kalau ada yang random ya biar runtut sih. Kalau non random kan udah 3 dia. Atau probability dan non probability. Jadi pada intinya ini kan penelitian kuantitatif, ada uji statistiknya. Ya. Kalau uji statistiknya itu berarti ada sampelnya. Sampel yang terbaik adalah dengan cara random, pengumuman secara random. Ya kamu misalnya sesuaikan apakah kamu cocokkan di cluster sampling atau stratified atau di sistematik atau di random. Simple, Atau simple yang random. simple. Ya, simple random. Gitu. Tapi harus acak, jangan yang bukan acak. Misalnya proporsi itu so kalau di ini kecuali penelitian Kualitatif, proposif, snowballistic, itu bisa. accidental. Nah, itu yang Ya, yang jelas kamu harus tentukan di sini besar sampelnya sudah, teknik sampelnya belum ada. Kamu harus menentukan sampelnya di sini. Nah,
Kalau kabel masalah ini ya, harus ada juga kabelnya. Misalnya kabel DVD operasional, kabel 3.1, DVD operasional apa gitu ya. Ini yang kosong gitu. Kabel 1.1 keaslian kemudian misalnya apa lagi ya, banyak ya. Kemudian jenis fontnya dan ukuran fontnya itu harus sesuai dengan apa sih standar tulisan. Ideal itu mah. Fontnya ada yang pakai kalibre, Iya, ada yang pakai sumpah ya, polisi. ini kan kalibre ini. Dia tidak diperbaiki ya dengan sense fontannya. Tapi udah saya tandai sih yang nah masih ada pertemuan di kata pengantar di situ Puskesmas Kebong. Halaman persetujuan sekolah pembimbing kesehatan Pemkot Sita masih ada yang kecil, ada yang besar. Nama penguji, nama pembimbing masih kurang bagus. Ya, nama pembimbing ya. Nama saya Ilham. Nama saya Karena susah itu pertama ya. Ya saya kira itu. Untuk Nancy silakan ke gedung di luar. Yang beliau ya, yang akan melakukan penilaian. Ya, sama di masukannya yang perbaikan ya. Nanti berarti bimbingan dulu buat penguji. Saran-sarannya ditulis nggak? Saran-sarannya ditulis nggak? Tulis nanti bahwa apa yang dibahas tuh ke penguji untuk dibimbing. Jadi jangan ketika datang ke penguji atau pembimbing tangan kosong gitu. Tapi bahwa apa yang menjadi coretan dan apa yang sudah memperbaiki mungkin disampaikan. Ya, jadi nggak lama prosesnya. Oke, untuk Nancy sudah dilakukan perhitungan dan bisa dikatakan layak untuk dilanjutkan ke penelitian selanjutnya. Berarti setelah ini perbaikan, setelah perbaikan selesai, uji validitas, ya kan? Kuesioner tadi ada perbaikan dulu ya? Ada kan? Oh, berarti kuesioner lah. Pokoknya beresin dulu lah ya. Uji validitas, termasuk surat pengulangan juga harus diurus, gitu ya. Ada yang ditanyakan nggak? Kemarin kan surat izin ke Puskesmas kan, perlu surat izin keluaran lagi Pak. Surat izin penelitian. Boleh sih, biar ibaratnya desa tuh tahu Pak ya akan ada penelitian. Itu lebih bagus, nggak masalah. Kalau banyak itu nggak masalah. Ada tambahan nggak? Cukup. Oke, Kalau tidak ada lagi, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Betul. Iya Pak. Bukannya lu itu kemarin lo datang ke situ. Satu, dua, tiga. Nah, Lagi. Tiga kali. satu, dua, tiga. Nah. Ini proposalnya.